Tadi sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dengan itu kan yang menentukan itu adalah polisi, jaksa, ada LSM termasuk, aktivis. Nah, kalau KPR itu termasuk bagaimana? Kalau kita aktivis bukan, tapi kita pengamat. Kebanyakan kita menganalisis kasus-kasus korupsi. Jadi kalau ada data kita amati, kita analisis, kita telah. Data itu dicari atau memang dikasih orang? Awalnya memang kita cari Investigasi. tapi sekarang sering data itu masuk sendiri masih. Oh, ada olinya. Ada olinya. Jadi kalau kita tempel langsung lo. Jadi ada kasus nih belum naik. Dia minta tahu waktu macam kasus Batu Sriwijaya itu sudah pernah dilaporkan ke KPK tapi tidak jalan. Nah, ini kan yang besaran nilainya kan? Bukan, kalau aku menilainya mereka tidak memahami. Kemudian Kejagung dibantu oleh Sarah Usman, dibantu tetap saja tidak jalan. Akhirnya pada suatu saat mereka bertemu dengan kami Maki tahu. masyarakat anti korupsi Indonesia. Jadi bukan di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia itu bukan LSM tapi perkumpulan. Jadi bebas, perkumpulan bebas. Kalau KPR itu sebagai apa di Maki itu? Waktu itu deputi. Karena naik sudah. Sekarang kita menurut hasil kita rapat kemarin, Maki itu kan wadah bila mana orang-orang yang di Maki itu sudah mampu berdiri sendiri, maka dipersilakan untuk bergerak sendiri. Jadi Maki itu tempat penggodokan. Tanda dibuka. Kalau sudah selesai, ya silakan, karena banyak mantan-mantan aktivis Maki itu mereka membuka sendiri, berjuang sendiri. Jadi KPR itu buka sampai sekarang. Kita bukan buka sendiri karena Maki itu hanya perkumpulan. Jadi legalitasnya kan hanya sebatas kumpul-kumpul. Nah, kita nih kumpul bisa buat apa-apa. Kalau untuk laporan pengaduan apa-apa kita diri sendiri atau menggunakan lembaga lain yang memang punya legalitas. Kalau Maki hanya perkumpulan saja. Kalau selain kasus Sriwijaya kan satu lagi yang sudah ini dari laporan Maki. PDPDE, KONI, kemudian Pusri baru akan ya, atau pembakat sekarang. Putri ini sebenarnya udah bukan lagi pembakat, sudah memang link sudah sprinting. Oh, sudah seprindik. Tapi ini sepertinya agak terhambat. Terhambat begini, karena ini agak menjadi booming nasional. Berapa nilai itu kalau Pusri itu? Kalau Pusri kecil, mungkin 100 miliar kurang lah. Tapi karena ini menyangkut holding, PT Pupuk Indonesia, Kaltim, Iskandar Muda, Pupuk Kujang, itu Rekin. Nah ini kalau diakumulasikan dengan besaran yang sama ya triliunan. Jadi kalau yang mau Sriwijaya itu kecil, 130 miliar. Kecil, kalau PDPDE 429 miliar. 429 miliar. Itu dikorupsi semua atau nilai yang omset itu? Itu korupsi. Korupsi. Kalau 1,5 triliun berarti. Nah, itu sebenarnya sebenarnya ada negosiasi. Kalau lebih
detailnya mungkin hampir mendekati 1 triliun. Yang PDPD. Ya. Kalau yang kasus lain lagi apa? Selain itu? Bank Sumsel Babel akan membuka kasus lain. Kalau sekarang Bank Sumsel 13,4 miliar. ya, Tapi miliar, tapi akan membuka kasus-kasus lama kredit macet yang nyata-nyatanya itu karena ada semacam memo dari pemegang saham. pemegang saham itu gubernur berarti. Ya, gubernur, bupati. Kalau daerah kan Ya, tidak. kepala daerah. Langsung Bangka Belitung. Ya, saya nggak mau nyebut kepala daerahnya mana. Ya, Nanti ya. saya cari orang, digebukinnya, dikulik, saya nggak mau. Saya juga takut, saya juga tidak mau. Nah, Jadi Menteri Sriwijaya, kemudian PDPDE, Bank Sumsel Babel, Usri, Koni, dana hibah. Dana hibah. Kita berapa triliun? dana hibah, dana, bukannya banyak kabupaten kota, cuman karena fokus kepada kerugian negara di atas 100 miliar, ya kita yang kecil-kecil ya biarin aja lah rekan-rekan lain. Jemput istilah kamu itu kotak Pandora. Oh, itu keren istilahnya kotak Pandora. Kotak Pandora, begini, kalau kita bilang kotak Pandora, maka kotak Pandora sekarang pun sudah terbuka seperti untuk rezim baru, timbunan, ini apa untuk kantor gubernur? ya itu bermasalah. Kemudian adanya proyek-proyek PUBM, pengembalian yang jumlahnya ratusan miliar sampai sekarang belum. Kemudian jam Frida, banyak kasus-kasus yang menyangkut. Kemudian di dinas kesehatan ini aneh, dinas kesehatan ini agak aneh. Yang provinsi atau kabupaten kota? Provinsi. Pertanggal 23 September penyerapan anggaran baru 8%. 8 September. 23 September itu penyerapan anggaran 8% dari jumlah 176 miliar. 176 miliar, 8%. Ya. Berarti anggaplah sekitar 15 miliar baru. Iya. Kira-kira. Nah, Udah sekarang begitu. bagaimana menggelontorkan anggaran sisanya yang senilai 110 miliar Ya. dalam waktu 2 bulan setengah. Artinya kalau ini dijadikan proyek, maka barangnya sudah masuk dulu. Sudah masuk dulu, baru proyeknya jalan. Masuk dulu baru keluar, atau keluar dulu baru masuk. Ini masuk dulu, nanti baru dibuat administrasi. Baru crot. Ngecot, Bukan fair tuh. bukan. Fair itu lagi. Baru dapat sudah betul. Sekarang juga menyangkut PT Bukit Asam, Oh, BTBA. BTBA juga tuh tambang-tambang lain juga, di mana harga batu bara sekarang booming 3.100.000 per ton. Kalau BTBA itu BTBA sekarang atau BTBA sejak masa direktur sebelumnya? Masa 2016 ke bawah dan sekarang. Yang lain-lain ada sampai sekarang. Kenapa? Ini menyangkut royalti, pajak, dana pajak tambang, mobil jepretan, banyak. CSA. Iya itu, jadi nah rokok dulu ya. Ya, artinya memang korupsi itu memang sudah di berbagai ini. Sudah berjamaah. Berjamaah. Nah kalau khusus di Sriwijaya itu yang anggota dewan itu kira-kira ini bisa ini. Jadi apa saksi Pak? Jadi begini, anggota dewan ini dinyatakan bahwa Ahmad Nasuhi, Kabiro Kesra, Sekda Mukti Sulaiman, Norma Pahendak Membertoli, kemudian Agustinus Antoni BPKAD, Pak Najib ditersangkakan karena bagi dana hibah bagi Sriwijaya tanpa proposal. Kemarin waktu persidangan anggota dewan juga menyatakan tanpa proposal. Nah, sekarang bagaimana status kesalahan yang sama? Apakah DPR dianggap tidak terlibat, sementara SKP di eksekutif
kita jaya terlibat. Nah kalau ini seperti itu akan menciptakan anomali hukum tebang pilih. Jadi ada yang kena, ada yang tidak. Sekarang ini kita ngomong berapa anggota dewan yang kena? Yaitu bayar di Banggar berapa? Banggar berapa? Komisi 3 berapa? Komisi 5 berapa? Pas paripurna berapa? Sementara pernyataannya itu jelas. Semua anggota dewan setuju pada saat paripurna. Tinggal berapa yang absen? Yang tidak ikut, yang absen. Atau tidak setuju, karena itu baru dua ketiga. Absen atau menolak. Ya, tinggal artinya ada 60 lebih yang terkait dengan persetujuan dana hibah Bank Sriwijaya tanpa pengesahan. Jadi bukan cuma pimpinan yang meletakkan, gitu ya? Tidak. Pimpinan memang secara ex officio penanggung jawab utama, ex officio-nya penanggung jawab utama. Tapi anggota kan setuju juga. Ketua Palu di Banggaran, Banggar, ya? Ketua Palu di Pekanbaru. Jadi itu. Lalu dari pihak swasta? Kalau dari pihak swasta, dana ini semuanya full di pihak swasta. Nah sekarang harusnya 127 miliar 500 juta. Sisanya masih dalam rekening dan sudah dijadikan alat bukti. Nah sekarang yang menjadi masalah, apakah bangunan yang sudah ada saat ini berupa timbunan tanah dan basement serta dan lantai atas itu sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan? Ya katanya 100% itu. Nah sekarang kan dari proposal awal kita nanti 1 triliun. ya Jadi kita kan 700 atau 668. 68. Nah ini kan jadi masalahnya sampai sekarang siapa Yang tender. yang menggunakan anggaran itu? Sampai sekarang kan di proses sidang belum ada mengarah kepada berapa dana itu, siapa yang menggunakannya dan mengalir ke siapa. Sampai sekarang belum ada. Belum. Tapi mungkin jaga sudah tahu ya. Ya jaksa sudah tahu alirannya itu. Tapi kalau seandainya sidang pertama ini selesai tanpa ini terbukti, ini kan jadi anomali. Sidang kedua Pak Bukti juga belum terbukti, akan menjadi anomali juga untuk sidang ketiga. Pak Alex, Udara, akan ada lagi sidang keempat untuk tersangka lain. Nah ini kan jangan sampai ini jangan perbedaan yang menjadikan hukum tidak tetap. Lalu yang pihak tokoh-tokoh masyarakat itu Pak di mana ke Salahnya? Masyarakat mereka. Jadi kalau Pak Dimri salahnya, dia waktu rapat-rapat dengan tokoh dengan pengurus yayasan menyatakan bahwasanya ada dana yang akan diberikan oleh negara-negara Islam sebesar 1 triliun. Dan ini menyebabkan Pemprov Sumsel dan DPR menggelontorkan dana hibah itu. Iya, itu kan disebut oleh Pak Alim itu waktu sidang itu kan sama cuma panci kan belum dia. Iya, nah itu maksudnya ternyata omong kosong. Umpan habis pancing itu berarti. Umpan habis pancing ikan liwat. Nah itu kali. Jadi begitu. Jadi kita tunggu saja perkembangan kasus Sumsel ini. Kita berharap kejaksaan tetap fokus. Hakim juga Juga fokus dan kita berharap mereka tidak takut dengan intervensi. Ya. Kenapa? Karena ini menyangkut umat. Memang ada intervensi. Sepertinya. Oh. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi demikian dulu obrolan kita dengan Deputi tadi Mas ya. Deputi masih Deputi Wakil Sumsel Pak Peri Kurniawan. Jadi ini cukup eksklusif sebenarnya tidak kepada siapa-siapa ya. Jadi kalau mau lebih jelas lagi terus ikuti channel ini ya. Ikut channel ini, channel Merdeka, channel transparan dan mendunia. Iya, Nasir Rubai. Nasir Rubai official. Ayo mati.